Ada drama di Brawijaya. Sadil Ramdhani kena kartu merah. Kemenangan Persib yang sudah di depan mata buyar oleh gol di akhir menit laga. Halo Boboto, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Boboto, Persib gagal menang di Brawijaya semalam. Padahal peluang terbuka lebar. Bahkan kita ini sudah yakin kalau Persib menang semalam. Tapi skor akhir berkata lain. Pertanyaannya, bukan siapa yang salah, tapi apa sebenarnya yang terjadi. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas faktor krusial yang menyebabkan Persib gagal menang atas Persik Kediri semalam. Dan percaya deh, faktor ketiga ini membuat kita nyesek. Nah, itu dia. Bola dibahas, fakta digas, menarik diulas. Faktor pertama adalah tidak mampu memanfaatkan peluang. Boboto, kalau kita lihat pertandingan semalam, Persib ini tidak menguasai jalannya pertandingan. Betul? Tapi mereka lebih efektif. Atur bola rapi, build up cukup tenang, dan tekanan ke area lawan sering dilakukan. Tapi masalah klasik muncul kembali. Apa itu? Penyelesaian akhir yang begitu buruk. Peluang ada, tapi nggak bisa cetak gol. Bola berputar, tapi tidak bisa melakukan tusukan ke area pertahanan lawan. Serangan dibangun, tapi minim elemen kejutan. Dan saat masuk di sepertiga akhir pertahanan lawan, justru ritme semakin melambat. Boboto, dalam sepak bola modern bukan soal siapa yang paling banyak pegang bola, tapi siapa yang paling efektif di saat punya peluang. Dan Persib semalam terlalu rapi, tapi kurang mematikan. Beberapa momen emas tidak dimaksimalkan. Entah karena finishing yang buru-buru, keputusan yang terlambat, atau penyelesaian akhir yang kurang tenang. Faktor kedua, pola serangan yang mulai terbaca. Kita akui bahwa Persik Kediri tampil begitu disiplin. Mereka ini tidak bermain terbuka, tapi menunggu, menutup ruang, dan memaksa Persib Bandung frustasi. Masalahnya ketika plan A tidak berjalan, Persib terlihat kehabisan variasi. Serangan terlalu sering berhenti di area yang sama. Umpan silang yang mudah diantisipasi oleh pemain belakang Persik Kediri. Dan transisi serangan tidak cukup cepat untuk mengejutkan lawan. Dan inilah yang buat Persik Kediri nyaman. Kalau kita lihat sama-sama teman-teman, bahwa statistik pertandingan kemarin itu dari segi ball possession dikuasai oleh Persik Kediri. 65% banding 35%. Dalam laga ketat seperti ini teman-teman, perbedaan sering datang dari kreativitas dan berani mengambil risiko. Dan sayangnya ini belum terlihat maksimal. Walaupun Persib bisa mencetak gol lewat kakinya Sadil Ramdhani dalam menerima umpan dari Berginho, dia berhasil menaklukkan penjaga gawang Persik Kediri. Tapi setelah itu Persib menurutku pribadi tidak bisa berkembang dan tidak bisa mencari gol tambahan. Teman-teman, di sini aku berasumsi, kalau misalnya asumsiku salah atau pendapatku ini salah, boleh kalian counter di kolom komentar. Aku berpendapat bahwa Bojan Hodak ini telah melakukan blunder. Apa itu? Ketika ia mengeluarkan Luciano dan Tom Hai pada menit 86 dan memasukkan Robby Darwish dan Raymond Tenki ketika Persib Bandung unggul tipis 1-0. Harusnya nih kan, ini kan menurutku pribadi saja. Harusnya Bojan Hodak ini memasukkan pemain yang bertipikal defensif untuk mempertahankan keunggulan. Mungkin dalam benaknya Bojan Hodak ini, ia ingin killing the game, ya kan? Makanya memasukkan Raymond Tenki, tapi kenyataannya di lapangan tidak seperti itu. Bahkan Persib diserang oleh Persik Kediri. Bayangkan, ini aku sendiri ya kan, sudah yakin betul ini Persib Bandung menang. Dan aku tengok di menit 90 ini Persik Kediri belum mampu untuk untuk mengejar atau menyamakan kedudukan. Jadi aku tinggal sebentar kan ke kamar mandi. Ketika balik lagi depan TV, mak gol bah. Jadi aku
nggak percaya gitu loh, kok bisa gol gini kan. Dan ketika aku lihat replaynya lagi, ada kesalahan penjaga gawang. Nah, di sini Boboto, masalah urgen Persib Bandung ini ada di lini pertahanan. Baik itu penjaga gawang ataupun bek tengah. Ketika Barba tidak bermain, lini tengah Persib ini agak apa ya, bisa aku bilang agak riskan lah ya kan, atau keropos begitu. Terbukti ya kan, di pengunjung laga loh, udah tinggal berapa sekian detik lagi, rupanya kebobolan. Dan di sini kita tahu bahwa update berita dari Barba, ia kemungkinan besar ya kan, walaupun belum ada statement resmi dari klub, tapi ia sudah ngasih kode nih buat kita semua. Dalam komentar dia di IG atau medsosnya, ia mengatakan bahwa ada masalah yang paling penting, yaitu keluarga yang mengharuskan ia pulang ke Eropa. Dan kemungkinan ia akan bermain di Liga Italia ataupun bermain di Liga Yunani yang notabene dekat dengan Italia. Pemain Italia nih teman-teman tak banyak yang bisa bertahan lama di Indonesia. Ya kemungkinan apa ya, faktor cuaca kali ya, atau faktor makan dan sebagainya. Pada putaran kedua nanti, mau tak mau Persib Bandung harus merekrut pemain baru. Khususnya ini ya teman-teman, di posisi penjaga gawang dan bek tengah. Untuk mengarungi sisa musim di Liga Domestik dan bertarung di babak pasti gugur ACL2. Apabila Persib masih mengandalkan pemain yang ada, tentu Persib tidak akan bisa merengkuh gelar juara 3 kali beruntun dan tidak bisa melangkah lebih jauh di ACL2. Dan di videoku sebelumnya, aku juga telah menyinggung nih teman-teman, posisi-posisi yang perlu diperkuat oleh Persib Bandung. Oke Boboto, sekarang kita masuk ke faktor yang ketiga. Dan ini menurutku yang paling krusial, yaitu mental dan momentum. Setiap kali peluang gagal, justru tekanan kembali kepada Persib Bandung. Rasa harus menang menjadi beban tersendiri bagi skuad Maung Bandung. Permainan mulai terburu-buru, keputusan di lapangan tidak seperti di awal laga. Dan petakannya lagi, Sadil Ramdhani kena kartu merah setelah ia men-tackle Yusuf Mailana dari belakang. Padahal ia telah mendapatkan kartu kuning. Entah apa yang dipikirkan Sadil ketika itu sehingga ia ceroboh gitu kan. Sebetulnya itu kan bukan situasi mengancam gawang, tapi ia men-tackle, dan tentunya pelanggaran ini tidak penting dan merugikan tim. Setelah kejadian itu, ia pun Sadil Ramdhani telah meminta maaf kepada Boboto melalui medsos IG-nya. Boboto, di sini aku sudah menyinggung di kontenku sebelumnya bahwa kesalahan kecil, kartu merah, blunder akan mengubah segalanya. Terbukti kita lihat kemarin di Brawijaya, bagaimana kemenangan sudah di depan mata akhirnya sirna. Boboto, sementara Persik semakin percaya diri. Setiap menit tanpa gol Persib Bandung bagi mereka adalah kemenangan kecil. Inilah hukum sepak bola. Ketika kamu tidak bisa mematikan lawan saat dominan, lawan akan tumbuh. Dan kamu yang justru kehilangan kontrol. Dan apa yang terjadi? Persik akhirnya mampu menyamakan kedudukan lewat Muhammad Firly setelah terjadi kemelut di depan gawang Persib Bandung. Teman-teman Boboto, hasil ini bukan kebetulan, tapi ini adalah peringatan. Tanpa penyelesaian tajam, tanpa variasi taktik, dan tanpa mental pembunuh di saat momen penting, hasil seperti ini akan terulang kembali. Boboto, Persib yang kita kenal, kalau menang, evaluasi. Seri, evaluasi. Apalagi kalah. Nah, sekarang evaluasinya harus lebih detail lagi agar mampu bangkit nanti di laga super penting melawan tim ibu kota Persija Jakarta pada tanggal 11 Januari. Boboto, di sini ada keuntungan bagi Persib Bandung. Ketika Ripal Borneo FC, Persija dan Malut, mereka harus bertandang ke kandang lawan, tapi Persib akan bermain di depan pendukung mereka sendiri. Itu artinya kembali ke posisi puncak terbuka lebar apabila Persib mampu mengamankan poin dari Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api nanti.
Nah, pertanyaan sekarang adalah, apakah Persib akan belajar dari pertandingan semalam atau justru mengulang kesalahan yang sama? Boboto, sekarang giliran kalian pula nih. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apa penyebab paling besar Persib Bandung gagal menang di Kediri semalam? Hatur nuhun, Persib selawasna. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.